nama Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
kami menyembah. Terima kasih Tuhan, sungguh mulia nama-Mu Yesus. Mari dengan segenap hatimu katakan Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan, sama-sama. Sembah Raja mulia. Katakan bagi Yesus, Yesus benar Tuhan dan kuasa. Sekali lagi, mulia kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita mau sama-sama angkat pujian ini dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu, katakan Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi dari awal katakan dalam anugerah. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu,
yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Tuhan Yesus, hanya Kau pengharapan kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, Kau urapi Tuhan. Biar yang keluar dari mulut bibir lidahnya bukan karena fasih perkataannya Tuhan, tapi Engkau yang menuntunnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabar? Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita telah masuk di bulan ke-12. Di bulan terakhir di tahun ini, tahun 2020, yakni di bulan Desember. Dan kita semua tahu bahwa bulan ini adalah identik dengan peringatan Natal, yakni kita mengingat bahwa Tuhan kita yang ajaib, Dia telah rela turun menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dengan cara dilahirkan di kandang domba di Bethlehem. Ini adalah suatu peristiwa yang besar bahwa Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat saudara dan saya. Dan oleh karena ada peristiwa Natal, maka kita hari ini beroleh kabar baik. Kita semua beroleh kabar gembira bahwa kita semua yang hina, yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, telah dilawat, dikunjungi oleh Tuhan untuk diangkat naik menjadi anak-anak kerajaan sorga. Kita mengucap syukur dan saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Dan seperti biasa saya akan menginformasikan bahwa sepanjang bulan Desember ini, ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya masih akan dilaksanakan secara online. Dan hal ini dilakukan demi keamanan, kenyamanan, dan kebaikan kita semua bersama. Dan juga seperti biasa di bulan yang baru, di minggu pertama, ibadah akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu nanti setelah pemberitaan firman, saya akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri, untuk kita kemudian sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti tawar ataupun biskuit, juga minuman sirup, anggur, wine, ataupun sejenisnya, untuk kita boleh sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di bulan Desember ini, di suasana Natal.
Saya akan bagikan firman yang berhubungan dengan Natal pada bulan ini. Dan minggu pertama, hari ini kita akan ambil dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-1. Satu ayat saja seperti biasa, inti pemberitaan akan saya bacakan satu ayat saja. Nanti di rumah saudara bisa membaca sendiri secara keseluruhan, ada 17 ayat dalam nats tersebut. Dan judulnya di Alkitab LAI ialah Silsilah Yesus Kristus. Kalau sudah di sana, kita akan membaca satu ayat saja sebagai bahan utama pemberitaan firman. Matius pasal 1 ayat yang ke-1, judulnya di Alkitab LAI, Silsilah Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sekali lagi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang dipakai menjadi alatnya. Alatnya ini siapa? Alatnya Tuhan. Nanti saudara bisa baca sendiri secara keseluruhan, ada 17 ayat bicara tentang silsilah Yesus Kristus. Di sini tercatat nama-nama leluhur Yesus secara manusia. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika dia turun menjadi manusia, dia turun masuk lewat sebuah keluarga, yakni keluarga Yusuf dengan Maria. Dan Yusuf dan Maria ini tidak mungkin muncul begitu saja. Mereka lahir ke dunia lewat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menurunkan mereka. Nah, orang-orang inilah yang dicatat di dalam Alkitab, dicatat dalam silsilah Yesus Kristus, leluhur Yesus secara manusia. Dan saya percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang memang dipakai Tuhan, menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita bicara Natal, nanti di bulan Desember ini kita akan bahas banyak tentang Natal. Natal itu bicara banyak hal, saudara. Natal bicara keluarga. Bagaimana Tuhan turun lewat sebuah keluarga. Natal bicara kasih. Natal bicara Tuhan melawat umatnya. Natal juga bicara tentang menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana peristiwa Natal ini sebenarnya sudah dirancang ribuan tahun sebelumnya. Bahwa juru selamat akan turun untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi turun tidak begitu turun begitu saja. Seperti Superman turun dari langit, langsung menapakkan kaki di tanah, tidak. Tetapi Tuhan turun lewat sebuah keluarga, makanya dia memakai orang-orang menjadi alatnya. Menjadi alat menggenapi rencana Tuhan. Dan hari ini saya percaya saudara dan saya pun Tuhan mau pakai menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah pribadi yang senang bekerja sama. Bukan berarti dia tidak mampu melakukannya sendiri, tetapi dia pribadi yang senang bekerja sama. Dia lakukan bagian dia, yang utama dan yang besar tentu, tetapi dia juga mau bagian manusia untuk dikerjakan. Nah, oleh karena itu dia memakai manusia menjadi alat menggenapi rencananya. Tadi dibaca Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah bagaimana ada begitu banyak nama-nama yang dipakai Tuhan untuk menurunkan Yusuf dan Maria yang kemudian menjadi orang tua dari Yesus Kristus. Ini adalah orang-orang yang dipakai menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Hari ini pun saya percaya Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Hari ini marilah kita semua ambil bagian dalam penggenapan besar rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya orang-orang yang menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan adalah orang-orang yang melihat peristiwa-peristiwa ajaib dalam hidup mereka. Dan hari ini kita mau belajar tentang menjadi alat bagi penggenapan rencana Tuhan, menjadi alat, dipakai menjadi alatnya. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang dicatat di Alkitab silsilah Yesus Kristus. Yang pertama mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara bisa lihat sendiri. Menariknya dari daftar silsilah ini ya, saya tidak baca secara keseluruhan karena cukup banyak. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Dari 17 ayat ini ada 5 nama perempuan yang dicatat. Dicatat di ayat 3, ayat 6, dan ayatnya yang ke-16. Saya baca ya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Ada nama Tamar. Kemudian ayatnya yang ke-5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ada kata Rahab, itu seorang wanita. Boas memperanakan Obed dari Rut. Ada seorang wanita juga Rut. Kemudian juga dikatakan di ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini feminin, istri Uria. Siapa? Betsheba. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi dalam silsilah ini ada 5 nama perempuan. Ada Tamar, ada Rahab, ada Rut, ada Betsheba, tapi dicatat sebagai istri Uria, dan ada Maria. Saudara, supaya saudara mengetahui bahwa yang namanya silsilah Yahudi itu
sangat-sangat mengharamkan nama perempuan dicantumkan. Nama perempuan itu nggak akan mungkin masuk dalam daftar silsilah orang Yahudi. Karena kita tahu orang Yahudi itu budayanya patriark banget, yang dicatat laki-laki. Ya, perempuan itu tidak mungkin masuk dalam daftar silsilah. Tapi menariknya, kenapa di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai 17 ada 5 nama perempuan di situ. Nah, oleh karena itu hari ini bicara tentang dipakai menjadi alatnya Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Saya catat yang pertama, Tuhan bisa pakai siapa saja menjadi alatnya menggenapi rencananya. Dengar baik, Tuhan bisa pakai siapa saja saudara menjadi alatnya untuk menggenapi rencananya yang ajaib. Manusia mungkin boleh beranggapan orang itu nggak layak, orang itu tidak mungkin, orang itu tidak dapat untuk mengerjakan perkara-perkara Tuhan. Tapi saya mau kasih Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak terkecuali saudara dan saya. Saudara mungkin menganggap dirimu, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi kalau hari ini Tuhan mau pakai engkau, Tuhan sanggup, Tuhan bisa, dan Dia akan menyatakan perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Dari peristiwa ini saudara, dari nama-nama di silsilah ini, nama perempuan itu buat kalangan Yahudi tidak akan mungkin masuk dalam daftar silsilah. Karena orang Yahudi, ini budaya, kita bicara budaya, bukan bicara secara the whole Christianity. Budaya Yahudi itu, perempuan itu nggak akan mungkin dianggap. Kalau mungkin ada istilah dalam istilah Jawa dulu ya, orang Jawa dulu, perempuan itu kerjaannya paling cuman kasur, sumur, dapur, ya, atau maca, mana, masak gitu, dandan, beranak, sama ngurusinnya dapur aja makanan, nggak akan dianggap gitu. Orang Yahudi tidak akan mungkin menganggap nama perempuan. Dan Injil Matius itu latar belakangnya awalnya itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Betapa akan kagetnya orang-orang Yahudi ketika membaca daftar silsilah, ini nggak sesuai dengan standar dan pakem budaya Yahudi. Kenapa ada nama perempuan di situ? Tetapi dicatat di situ supaya manusia tahu, saudara dan saya tahu, supaya mungkin orang-orang Yahudi yang egonya tinggi luar biasa, membanggakan bagaimana mereka punya cara hidup yang beda dari yang lain, bisa tahu bahwa Tuhan pun bisa pakai siapa saja, termasuk perempuan yang mungkin tidak dianggap dalam silsilah, dipakai untuk menjadi alat menggenapi rencana Tuhan. Makanya di sana dicatat ada 5 perempuan, ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada Betsheba, ada Maria. Yang jelas-jelas secara standar penulisan silsilah orang Yahudi itu sangat-sangat tidak boleh nama perempuan masuk di dalamnya. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain dan jangan pernah juga menganggap dirimu tidak layak. Kalau engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, Tuhan pun sanggup untuk mengubah hidupmu dan memakai engkau untuk menjadi alat menggenapi rencananya. Saya ingat satu cerita tentang seorang raja di Inggris yang menjadi simbol pemersatu rakyat Inggris untuk tetap bertahan di tengah masa sukar. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Jerman menginvasi banyak negara di Eropa, tinggal 2 negara di Eropa yang belum tersentuh oleh Jerman, yakni Rusia dan Inggris. Tetapi pada waktu itu Angkatan Udara Jerman sudah membombardir kota-kota besar di Inggris termasuk London. Buckingham Palace itu sudah kena bom sampai 13 kali. Tetapi akhirnya mereka bisa tetap bertahan kuat, rajanya tetap muncul di atas balkon istana Buckingham sambil melambaikan tangan menunjukkan bahwa raja masih hidup, ratu masih hidup, anak-anak masih hidup. Ayo rakyat tetap semangat, kita kuat bertahan di tengah Perang Dunia Kedua ini. Siapa raja tersebut? Raja tersebut adalah Raja George ke-6. Bersama dengan Perdana Menteri waktu itu Winston Churchill, mereka berdua menjadi simbol untuk bertahannya rakyat Inggris atas kezaliman Nazi Jerman. Dan saudara tahu siapa Raja George ke-6? Raja George ke-6 itu sebenarnya tidak diharapkan menjadi raja. Kenapa? Karena dia terlahir sebagai anak kedua. Dan dia memiliki kekurangan. Dia tidak cakap berbicara, dia gagap, saudara. Jadi orang kalau melihat dia, orang nggak akan menganggap dia akan jadi raja. Sudah anak kedua, bukan anak pertama kan, bukan putra mahkota. Dia juga gagap, dia nggak jago ngomong. Yang namanya raja itu kan kerjaannya paling banyak bicara. Peresmian, pidato, dia nggak bisa ngomong. Kalau ngomong justru yang manusia anggap remeh, manusia lihat sebelah mata, Tuhan bisa pakai loh menjadi alat. Akhirnya dia tampil di publik, fotonya bersama Winston Churchill di mana-mana, siaran radio selalu mereka berdua yang pidato, menjadi simbol pemersatu rakyat Inggris untuk akhirnya tetap bertahan, dan Jerman pada akhirnya tidak berhasil menginvasi Inggris. Inggris keluar sebagai pemenang. Dari sini kita bisa belajar bahwa menjadi alat untuk menggenapi rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk hari ini Tuhan bisa pakai dirimu dan diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Kalau kita lihat tadi, nanti saya bisa baca sendiri, ada 5 nama perempuannya. Ada Tamar,
ada Rahab, ada Ruth, ada Batsheba, ada Maria. Dan kalau kita lihat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Jadi mereka dipakai Tuhan itu adalah suatu anugerah. Yang kedua saya catat Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipakai Tuhan menjadi alatnya, ingat itu adalah sebuah anugerah. Yang kedua Saudara, kalau kita dipakai menjadi alat Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Jangan ada di antara kita yang menjadi sombong dan tinggi hati dan berkata, nih karena aku kuat, karena aku lahir dari keluarga tertentu, karena aku punya modal, karena fisikku hebat, karena aku sanggup, karena aku pintar, karena aku pandai, karena aku cerdas, karena aku punya pemikiran yang luas. No. Kalau saudara punya itu semua, sekali lagi itu pun adalah anugerah Tuhan. Dan kalau saudara hari ini dipakai menjadi alat menggenapi rencana Tuhan, sadari bahwa itu adalah anugerah. Bukankah hidup kita juga sebagai orang percaya sesungguhnya hidup kita adalah anugerah loh saudara. Saudara bisa menghampiri tahta kudus Tuhan, itu anugerah. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, zaman dulu perjanjian lama tidak mungkin sembarang orang bisa berdoa, memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Hari ini saudara dimanapun saudara berada, menghadap barat kah, timur kah, utara, selatan, jam 2 pagi kah, jam 7 malam kah, jam 9 pagi, jam 3 sore, saudara berdoa di mobil kah, di pesawat, saudara di kamar kah, bahkan saudara sedang ngantri di bank, saudara berdoa, doamu sampai ke sorga, itu suatu anugerah. Sebab zaman dulu tidak mungkin saudara, apalagi zaman perjanjian lama, hanya imam besar yang bisa masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Coba hari ini saudara di dalam nama Yesus saudara berdoa, memuji, menyembah hadirat Tuhan, terus saudara nangis. Itu anugerah saudara. Hidup kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Karena darahnya yang suci kudus sudah tercurah, hari ini saudara bisa menghampiri tahta kudus Tuhan. Dan hari ini kalau saudara bisa melayani Tuhan dan melayani sesama, itu juga adalah anugerah. Mari hari ini sadari, ingat bahwa kita semua hari ini boleh ada, boleh dipakai menjadi alat Tuhan, boleh berdoa, boleh melayani, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya pemberian cuma-cuma. Tidak ada bagian kita yang membuat kita merasa bisa sombong karena kita lah, bukan saudara. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi hari ini saya mau ingatkan semua hanyalah karena anugerah Tuhan. Hari ini saudara jadilah pribadi-pribadi yang mewartakan anugerah Tuhan itu. Bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan teramat baik dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Termasuk pada kondisi hari ini pun kita semua boleh hidup semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, ingat itu semua adalah anugerah, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau pintar, bukan karena relasimu, tapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal saja. Ada yang ketiga yang bisa kita pelajari. Kalau kita lihat daftar silsilah tadi ada 5 nama perempuan. Dan 5 itu tadi ada Rahab, ada Ruth, ada Tamar, ada istri Uria, Batsheba, ada Maria. Dari 5 perempuan ini, 4 perempuan ini perempuan yang boleh dibilang punya masa lalu yang bermasalah. Tamar ya kemudian menjadi perempuan dursila, Rahab juga kita tahu perempuan yang tidak benar latar belakangnya, Ruth wanita asing. Kemudian kenapa Alkitab tidak mencatat Daud punya anak Salomo dari Batsheba? Kenapa Alkitab harus mencatat Daud punya anak Salomo dari bekas istri Uria? Itu seperti mau berkata begini loh, saya ambil contoh nama aja. Tommy punya anak Rudy, jadi anaknya Tommy itu adalah Rudy dari bekas istri Tino. Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak sebut langsung saja bapaknya siapa, ibunya siapa? Kenapa harus sebut ibunya adalah bekas istri orang? Ini menunjukkan masa lalu. Alkitab kita terbuka, tidak ada yang disembunyikan, nothing to hide. Semua punya masa lalu yang kelam, saudara dan saya punya masa lalu, tetapi itu bukan penghalang untuk kita dipakai menjadi alat Tuhan. Tuhan nggak masalahin masa lalunya, yang Tuhan mau adalah masa sekarangnya. Sudahkah engkau sungguh-sungguh bertobat? Sudahkah engkau terima Yesus sungguh-sungguh? Dan maukah engkau ke depan, ini bicara masa depan, masa sekarang dan masa depan, ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bicara tentang dipakai menjadi alatnya menggenapi rencananya, masa lalu bukanlah penghalang, tetapi keputusan masa kini dan perjalanan ke masa depanlah bersama dengan Tuhan yang akan menentukan hidupmu. Saya tidak tahu masa lalu saudara, mungkin di sini ataupun orang yang mendengar siapapun di luar sana ada yang punya masa lalu yang kelam. Seperti Paulus punya masa lalu yang kelam menjadi seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen, mau membunuh orang Kristen, menyiksa orang Kristen. Tapi toh dia bisa dipakai Tuhan karena bukan masa lalunya yang terutama adalah masa sekarang.
Sudahkah engkau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah engkau ke depan berjalannya bersama dengan Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang menonton program ini yang punya masa lalu yang kelam, yang mungkin dulu hidup dalam perzinahan, yang mungkin dulu hidup jatuh dalam narkoba, yang mungkin dulu hidup dalam perjudian, mungkin dulu hidup dalam tipu menipu, berbuat jahat sekali dengan orang. Saya mau katakan masih ada kesempatan hari ini selagi engkau bernafas membuka mata, bertobat, akui di hadapan Tuhan apa yang sudah engkau lakukan di masa lalu, serahkan dirimu kepada Tuhan, jatuhkan dirimu ke tangan belas kasihan Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami kelahiran baru dan berjalanlah ke depan bersama dengan Tuhan. Siapapun engkau, masa lalumu apapun itu begitu buruknya, Tuhan bisa pakai asalkan kau hari ini sungguh-sungguh mau memutuskan hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saya ingat satu cerita tentang seorang preman Yakuza di Jepang. Jadi itu ada mafia di Jepang. Dia adalah orang nomor 2 di organisasi mafia di Jepang ini. Namanya saya tidak begitu hafal tapi saya catat adalah Tatsuya Shindo. Dia orang kedua dalam organisasi Yakuza tersebut, mafia Jepang. Tetapi menariknya apa yang terjadi saudara, suatu ketika dia sudah usia yang sudah lanjut, orang-orang yang pernah dijahatin sama dia kaget ketika melihat dia ada di mimbar. Dia khotbah, dia menjadi evangelis, saudara. Pada dulu hidupnya jahat, bejat, bunuh orang, keluar masuk penjara, narkoba, tempelengin orang. Tapi kemudian dia berubah 180 derajat. Dan dari situ orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan tuh bisa memakai orang dengan masa lalu yang kelam sekalipun. Karena dia bukan masa lalunya. Mungkin Rahab perempuan sundal, Tamar berbuat tidak baik, Rut wanita asing, Batsheba pernah berselingkuh dengan Daud. Ya, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah masa sekarang, maukah engkau berjalan dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan dan maju terus dengan Tuhan. Akhirnya si bekas orang nomor 2 di mafia Jepang ini, Yakuza ini, Tatsuya Shindo ini menjadi seorang penginjil yang luar biasa yang dipakai Tuhan di Jepang. Dan banyak orang, secara khusus mereka yang dari dunia kelam, bertobat, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah itu yang terpenting? Buat apa memiliki dunia dengan segala isinya tapi engkau kehilangan jiwamu? Yang terutama adalah jiwamu diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi bicara tentang dipakai menjadi alatnya menggenapi rencana Tuhan, bukan masa lalu yang diperlihatkan. Masa lalu tidak bisa menjadi penghalang, tetapi keputusan masa kini dan perjalanan menuju masa depan bersama dengan Tuhanlah yang menentukan hidupmu bersama dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dari 5 nama perempuan ini, kita tahu nama perempuan tidak mungkin masuk dalam silsilah karena orang Yahudi sangat patriah, tapi kalau dicatat di Alkitab menunjukkan Tuhan bisa pakai siapa saja. Dari 5 perempuan ini, 4 ini punya masa lalu yang kelam kan? Tamar, Rut, Batsheba, kemudian ada Rahab. Tapi ada satu perempuan yang menarik, yakni Maria. Maria dalam bahasa Ibrani punya arti putih, bersih. Memang dari 5 perempuan ini hanya satu yang nggak neko-neko lah, yang masa lalunya nggak aneh-aneh, yakni Maria, ibu Yesus. Jadi yang keempat, yang terakhir dipakai menjadi alat menggenapi rencana Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan melihatnya adalah hati. Saya percaya Maria memiliki hati yang putih dan bersih. Tahu dari mana? Memang saya nggak hidup di zaman Maria 2000 tahun lalu. Tetapi ketika sudah baca Alkitab di dalam Injil Lukas, malaikat diutus Tuhan dan menyatakan bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia Yesus. Saudara bisa bayangkan, Maria belum hidup sebagai suami istri dengan Yusuf. Tiba-tiba dia setelah malaikat itu mengatakan demikian, dia hamil. Saudara bisa bayangkan yang namanya Maria, memang dia bertanya, Tuhan bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tetapi akhirnya dia berkata apa? Jadilah padaku seperti yang engkau katakan, sebab aku ini adalah hambamu, hamba Tuhan. Ini menunjukkan hati dia bersih, saudara. Nggak ada trik-intrik jahat. Dia berserah total sama Tuhan. Padahal kalau kita tahu background di namanya hukum Taurat, di kehidupan orang Yahudi, kalau sampai ada perempuan mengandung, nggak jelas suaminya itu pasti berzina, bisa hukuman mati menanti dia dirajam. Tetapi Alkitab mencatat Maria tidak mati dirajam. Yusuf akhirnya menikahi Maria tetap karena dia mengandung bukan karena hubungan laki dan perempuan, tapi roh Tuhan yang masuk ke dalam kandungannya dan meminjam kandungannya. Akhirnya Maria tidak mati itu dirajam. Mereka bisa tetap hidup sebagai keluarga bahagia. Mereka diberikan berkat oleh Tuhan. Tuhan pelihara bukan hanya rohnya, jiwanya, tapi fisik, kebutuhan. Hari-hari pun Tuhan pelihara. Tuhan kirim orang-orang Majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Padahal kalau di posisi Maria, bisa saja Maria akan bilang, Tuhan aku gak mau lah kok seperti ini.
enak aja Tuhan, kalau aku mati gimana? Aku minta kompensasi, aku minta. Enggak, Maria hanya bilang, let your will be done. Jadilah kehendakmu dalam hidupku, sebab aku ini adalah hambamu. Ini menunjukkan hatinya benar-benar percaya sama Tuhan. Pure, putih, bersih. Dan saya mau kasih tahu, yang Tuhan lihat bukan luaran, bukan jas, sudah khotbah berapa kali, sudah kira-kira konseling orang berapa banyak, berapa jam, sudah pelayanan apa saja, sudah khotbah sampai ke negara mana aja. No, yang Tuhan lihat hati. Hati, hari ini jaga hatimu, biarlah tetap putih bersih di hadapan Tuhan, berserah penuh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya siapapun engkau, Tuhan sanggup pakai dirimu dan diriku menjadi alat menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama tundukkan kepala, tutup mata kita, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diberitakan, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kau mengatakan dalam firman-Mu, lakukanlah ini mengingat akan aku, mengingat karya salib-Mu yang ajaib. Oleh karena itu hari ini kami mau ambil bagian, dan kami mengucap syukur karena perbuatan-Mu yang ajaib di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah dari atas kayu salib untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari saudara mengangkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertumpah dan tercurah 2000 tahun lalu untuk mengampuni dosa saudara dan saya, untuk menebus hidup saudara dan saya, untuk memeteraikan saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya persilahkan sejenak untuk tutup matamu, tundukkan kepalamu, dan naikkan ucapan syukurmu, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, berterima kasih untuk karya salibnya. Terima kasih Tuhan, kami telah ambil bagian dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk peristiwa di atas kayu salib yang telah menghidupkan kami dan memeteraikan kami menjadi warga sorga. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang menonton program ini, setiap jemaat Tuhan diberkati dalam segala pekerjaan, aktivitas tangan mereka, usaha, karir, rumah tangga, bisnis, pelayanan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Bersama dengan jemaat kami berdoa,
Untuk bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinan tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah para menteri, TNI, Polri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang terdampak ekonominya karena pandemi ini, para pengusaha, para karyawan dan tenaga profesional. Kami juga berdoa Tuhan buat para relawan dan tenaga medis yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya dengan programnya ke depan bersama dengan jemaatnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh masuk di bulan terakhir di tahun 2020. Kami boleh masuk di bulan Desember dalam suasana Natal memperingati peristiwa yang ajaib. Tuhan sudah turun 2000 tahun lalu melawat umatnya, saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan hari ini sebelum kami akhiri ibadah, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.